Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Titi Susanti SSMPA selaku dosen pembimbing tugas akhir. Yang terhormat Pak Waluyo SSM Hum selaku ketua penguji. Yang terhormat Pak Arif Rahman Bramantia SSMA selaku penguji utama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penulisan tugas akhir saya yang berjudul Pengolahan Arsip Dinamis Inaktif Kepegawaian di Kepegawaian dan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Baiklah, saya sedikit akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta tentu memiliki para pegawai atau staf yang menjalani organisasi tersebut. Adanya para pegawai tentu membuat organisasi tersebut bisa lebih berkembang sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah dibuat. Berjalannya kegiatan organisasi tentu juga akan menghasilkan arsip. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka makin banyak informasi yang dihasilkan. Pada dasarnya, setiap pegawai yang berada di organisasi baik pemerintah maupun swasta tentu akan mempunyai arsipnya masing-masing, yaitu arsip kepegawaian. Contoh dari arsip kepegawaian adalah data riwayat hidup pegawai, surat lamaran kerja, rekaman presensi, surat pengangkatan pegawai, surat kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan yang sering muncul di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yaitu pencarian arsip atau temu balik arsip yang lama, sehingga memakan waktu untuk mencari arsip. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dalam pengolahan arsip dinamis inaktif menjadi hambatan sehingga terjadi penumpukan arsip, dan arsip tersebut tidak terkelola dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan arsip dinamis inaktif kepegawaian di Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Yang kedua, sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam pengolahan arsip dinamis inaktif kepegawaian di Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan pengolahan arsip dinamis inaktif kepegawaian di Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi perkantoran. Menurut Hasugian 2003, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Menurut Ali Muhyiddin, Sambas dan Winata tahun 2020. Yang kedua, pengolahan. Pengolahan arsip inaktif adalah kegiatan pengaturan informasi dan fisik arsip inaktif untuk kepentingan temu balik arsip dengan tujuan untuk menyatukan informasi, mengamankan informasi, dan fisik arsip inaktif, serta memudahkan penemuan kembali dan melaksanakan penilaian arsip. Menurut Ali Muhyiddin, Sambas dan Winata tahun 2020. 3. Arsip kepegawaian. Arsip kepegawaian adalah kumpulan arsip perseorangan atau personal file yang berkaitan dengan organisasi, dimulai dari menjadi pegawai hingga masa pensiun. Metode pengumpulan data yang digunakan ada 3. Yang pertama, observasi, yang kedua studi pustaka, dan yang ketiga wawancara. Yang pertama, observasi. Observasi berperan adalah teknik yang dilakukan untuk menggali informasi mengenai perilaku dan kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi sebenarnya. Di sini saya melakukan observasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada tanggal 21 Desember 2020 sampai 21 Februari tahun 2021. Yang kedua yaitu studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mencari berbagai sumber atau informasi dari bahan pustaka seperti jurnal, undang-undang, buku, sumber internet, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang dilakukan secara lisan. Di sini saya mewawancarai dua orang, yaitu Ibu Roslaini SE dan Ibu Dera Nuzulia. Selanjutnya yaitu profil organisasi. Pada tahun 1959, Perkembangan Perpustakaan Negara berdiri di Tanjung Pinang. Pada tahun 1967, Perpustakaan Negara berpindah ke Pekanbaru karena berpindahnya pusat pemerintahan Provinsi Riau. Selanjutnya, pada tahun 1978, Perpustakaan Negara berubah nama menjadi Perpustakaan Wilayah yang merupakan UPT Kanwil Dep P dan K. Sementara itu, pada tahun 1992, karena kebutuhan organisasi, dibentuklah subbagian arsip dan ekspedisi yang merupakan bagian dari Biro Umum Pemerintahan Daerah Provinsi Riau karena perluasan tanggung jawab pada tahun 1996. Maka dibentuklah subbagian arsip dan ekspedisi menjadi Kantor Arsip Daerah Provinsi Riau. Pada tahun 1997, Perpustakaan Daerah Provinsi Riau kembali berganti nama menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 28 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau, maka kedua organisasi ini disatukan menjadi Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017, Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau berubah nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Selanjutnya yaitu struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang dikepalai oleh Ibu Dr. Hajah Rahma Erna MSI dan sekretarisnya Pak Irwan SH MSI. Selanjutnya yaitu asas organisasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menggunakan asas kombinasi. Asas kombinasi adalah gabungan dari asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Dalam asas ini, pengurusan surat dilaksanakan secara bersama oleh unit kearsipan dan unit pengolah atas dasar tata kerja yang serasi dengan pembagian tugas yang praktis dan dapat diterapkan pada semua organisasi. Hal tersebut dibuktikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menggunakan asas kombinasi dibuktikan dengan dari alur persuratannya, bahwa surat masuk akan diterima oleh sekretariat. Setelah itu dicatat pada buku agenda. Apabila surat tersebut dituju kepada bidang lain, maka salinannya disimpan oleh unit pengolah dan diteruskan pada bidang-bidang yang dituju. Sedangkan surat keluar dibuat oleh bidang masing-masing dan penomorannya dibuat oleh sekretariat. Selain itu juga, arsip yang memasuki masa inaktif akan dipindahkan ke record center untuk dikelola menjadi arsip dinamis inaktif. Selanjutnya yaitu jenis, volume, dan kondisi arsip. Jenis arsip dinamis inaktif yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, terutama di Subbag Kepegawaian dan Umum, kebanyakan berjenis arsip tekstual. Jenis-jenis arsip tekstual diantaranya arsip korespondensi, diklat, kursus magang, tugas belajar, ujian dinas, izin belajar, surat perintah, surat tugas, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Selain itu juga, selain arsip tekstual, ada juga arsip audiovisual seperti foto. Namun, arsip foto tersebut masih belum diolah karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarananya yang masih kurang. Yaitu volume arsip. Adapun jumlah volume arsip inaktif kepegawaian di Subbag Kepegawaian dan Umum sebanyak 4,41 meter linear.
Sedangkan kondisi arsip dinamis inaktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sudah baik, akan tetapi masih ada beberapa arsip yang masih belum diolah dan tertumpuk di lantai. Dikatakan baik karena didukung dengan sarana dan prasarana yang sudah memadai, seperti adanya box arsip, roll opaque, rak statis, AC, kapur barus, pencahayaan yang sudah baik, alat pemadam api ringan, lampu pada depot arsip, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengolahan arsip dinamis inaktif kepegawaian di Subak Kepegawaian dan Umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Pengolahan arsip merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengolah arsip agar tertata baik sehingga nantinya dapat ditemukan secara efektif dan efisien. Pengolahan yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Subak Kepegawaian dan Umum tentang arsip kepegawaian. Arsip kepegawaian adalah kumpulan surat-surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang disimpan dalam susunan yang teratur dan tertib sehingga dapat ditemukan dan dipergunakan apabila diperlukan. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan tata naskah kepegawaian pegawai negeri sipil. Pengolahan arsip dinamis inaktif terbagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis inaktif teratur dan arsip dinamis inaktif tidak teratur. Arsip inaktif teratur adalah arsip inaktif yang semasa aktifnya telah ditata berdasarkan suatu sistem kearsipan tertentu dan masih utuh penataannya. Sedangkan arsip inaktif tidak teratur adalah arsip inaktif yang sistem penataannya tidak dapat disusun kembali seperti pada waktu aktif. Terjadi campur aduk antara arsip dengan non-arsip, permasalahan satu dengan yang lain, dan bercampurnya tahun arsip tercipta menurut Effendi dan kawan-kawan tahun 2011. Arsip dinamis inaktif kepegawaian di Subak Kepegawaian dan Umum masih tergolong arsip dinamis inaktif tidak teratur. Hal ini dibuktikan bahwa arsipnya masih banyak bercampur dengan tahun yang sebelumnya, masalah satu dengan masalah yang lainnya, dan masih bercampur antara arsip dan non-arsip. Adapun proses tahapan pengolahan arsip dinamis inaktif kepegawaian di Subak Kepegawaian dan Umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, yaitu yang pertama, pemilihan. Kondisi arsip dinamis inaktif kepegawaian di Subak Kepegawaian dan Umum masih bercampur dengan non-arsip. Maka dari itu dilakukan pemilihan arsip. Pemilihan arsip adalah kegiatan yang dilakukan untuk memisahkan antara arsip dan non-arsip. Contoh non-arsip seperti amplop, duplikat, sampul map, belangko, dan lain-lain. Apabila ada arsip yang mempunyai kesamaan masalah dapat disatukan, dan arsip yang mempunyai arsip yang double, maka akan dipilih sesuai dengan arsip yang paling lengkap. Sedangkan non-arsip bisa langsung dimusnahkan. Selain itu juga, apabila saat melakukan pemilihan arsip ditemukan paperclip atau alat penjepit lainnya, maka dapat digantikan dengan alat yang menggunakan plastik atau bahan yang anti karat. Kegiatan ini dilakukan agar arsip tidak rusak dan informasinya. Yang kedua yaitu klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang klasifikasi arsip di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Klasifikasi yang digunakan adalah sistem nomor atau numerik. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dengan berdasarkan nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan. Klasifikasi arsip ini bertujuan agar arsip terkelola secara baik. Klasifikasi yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yaitu menggunakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.
Yang ketiga yaitu manuver berkas. Manuver berkas adalah proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai dengan skema menurut Munadi 2013. Arsip yang mempunyai tahun yang sama akan digabungkan terlebih dahulu. Setelah itu, arsip yang mempunyai kesamaan masalah akan digabungkan sesuai dengan klasifikasi yang ada. Setelah digabungkan, arsip itu diurut sesuai dengan tanggal dan bulan dari tanggal terkecil hingga tanggal yang besar. Tujuan kegiatan ini agar arsip tidak lagi bercampur dengan arsip lain, sehingga memudahkan dalam proses penginputan data ke dalam komputer. Yang keempat, pendeskripsian. Setelah melakukan manuver berkas, selanjutnya pendeskripsian pada arsip. Menurut Santosa, tahun 2014, pendeskripsian adalah kegiatan perekaman isi informasi yang ada pada setiap berkas arsip. Secara standar, pendeskripsian arsip berisi hal-hal sebagai berikut. Antara lain, nama unit pencipta, nomor sementara, nomor definitif, kode, indeks, isi, keterangan, dan tahun. Setelah melakukan manuver berkas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Subbak Kepegawaian dan Umum melakukan pendeskripsian arsip menggunakan komputer dan aplikasi Microsoft Excel. Pendeskripsian arsip berupa tabel dengan cara menginput isi informasi arsip secara singkat. Pendeskripsian arsip di Subbak Kepegawaian dan Umum berisi nomor, kode klasifikasi, nomor arsip atau berkas, sementara, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, keterangan, dan keterangan nomor box. Proses selanjutnya yaitu penomoran arsip. Setelah melakukan pendeskripsian arsip, kegiatan selanjutnya yaitu penomoran arsip. Penomoran arsip merupakan proses pemberian nomor urut pada PC arsip, sehingga tersusun sesuai dengan daftar arsip. Saat melakukan penomoran pada arsip, penulis menggunakan alat tulis pensil agar arsip tidak rusak dan bisa dihapus apabila diperlukan. Tahapan selanjutnya yaitu pembungkus arsip dan pemberian kode klasifikasi pada pembungkus arsip. Setelah melakukan penomoran arsip, proses selanjutnya adalah pembungkus arsip. Pembungkusan arsip adalah kegiatan membungkuskan arsip dengan kertas pembungkus. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menggunakan kertas casing. Kertas casing terbuat dari bahan bebas asam sehingga sesuai untuk membungkus arsip. Setelah melakukan pembungkusan arsip, kegiatan selanjutnya pemberian kode klasifikasi pada pembungkus arsip. Kode ini berguna agar saat pencarian arsip tidak perlu membuka pembungkus arsip satu persatu karena sudah ada di kertas pembungkus arsip. Selanjutnya, arsip yang sudah dibungkus dan diberi kode klasifikasi kemudian diikat menggunakan tali rafia. Proses selanjutnya yaitu penyimpanan arsip ke dalam box dan pelabelan box. Arsip yang sudah dibungkus kertas casing, proses selanjutnya memasukkan ke dalam box arsip. Box yang digunakan di Subbak Kepegawaian dan Umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menggunakan box ukuran kecil. Tujuan arsip dimasukkan ke dalam box agar arsip terlindungi dari debu, cahaya matahari secara langsung, dan suhu. Arsip mempunyai ketebalan yang berbeda-beda, sehingga jumlah arsip di dalam box tidak menentu. Teknik memasukkan arsip ke dalam box dimulai dari nomor yang terkecil hingga terbesar. Nomor terkecil berada di sisi bagian depan box arsip. Proses ini bertujuan agar memudahkan dalam proses temu balik arsip. Setelah arsip dimasukkan ke dalam box, proses selanjutnya pelabelan box arsip. Proses ini bertujuan untuk mengetahui isi di dalam box arsip. Untuk label berisi bidang, tahun, klasifikasi, dan nomor box. Tahapan selanjutnya yaitu penataan box arsip di rak statis. Arsip yang sudah dimasukkan ke dalam box dan sudah diberi label, kemudian proses selanjutnya yaitu penataan box arsip di rak statis. Rak statis yang digunakan sudah dibagi-bagi sesuai dengan bidang masing-masing. Contoh, satu rak itu untuk bidang umum dan kepegawaian, satu rak untuk bidang keuangan, dan seterusnya. Box diurutkan berdasar nomor label secara berurutan.
yang setiap shelf berisi 7 box arsip. Proses yang terakhir dalam pengolahan arsip dinamis inaktif yaitu pembuatan daftar pencarian arsip. Proses ini dilakukan agar memudahkan dalam penemuan kembali arsip secara efektif dan efisien. Pembuatan daftar arsip dilakukan dengan cara menginput kartu deskripsi ke dalam daftar arsip. Dikarenakan bidang umum dan kepegawaian membuat kartu deskripsi di aplikasi Microsoft Excel, maka pada saat proses pembuatan daftar pencarian arsip, hanya menyempurnakan daftar arsip yang sudah ada, seperti keterangan letak box arsip. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengolahan arsip dinamis inaktif antara lain. Yang pertama, prasarana, Record Center. Record Center menurut keputusan Kepala Andri nomor 3 tahun 2000 tentang standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif. Record Center adalah gedung atau ruangan dengan spesifikasi tertentu untuk menyimpan, memelihara, merawat, serta mengelola arsip inaktif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau mempunyai 2 tempat, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 462, Kota Pekanbaru, khusus arsip dinamis inaktif, dan di Jalan Cut Nyak Dien nomor 3, Kota Pekanbaru, khusus menyimpan arsip statis. Selanjutnya, sarana. Yang pertama itu ada box arsip. Box arsip berfungsi untuk melindungi arsip dari debu, kotoran, sinar matahari secara langsung yang dapat merusak PC arsip dan informasi arsip. Box yang digunakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau menggunakan ukuran box arsip kecil, yaitu dengan ukuran 37 x 9 x 27 cm. Yang kedua, kertas pembungkus arsip. Kertas yang digunakan untuk membungkus arsip menggunakan kertas casing. Kertas ini merupakan kertas yang terbuat dari bahan bebas asam. Selanjutnya yaitu yang ketiga, komputer. Pada pengolahan arsip dinamis inaktif, komputer digunakan untuk proses pendeskripsian arsip dan pembuatan daftar arsip yang sudah diolah. Kegiatan ini juga berguna untuk penemuan kembali arsip secara efektif dan efisien. Yang keempat, rak arsip. Rak arsip merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpan arsip yang telah dimasukkan ke dalam box dan telah diberi label. Rak arsip yang digunakan ada 2 jenis, yaitu terbuat dari kayu dan besi. Rak arsip yang digunakan berukuran panjang 200 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 400 cm. Selanjutnya, sarana yaitu yang kelima, tali. Tali digunakan untuk mengikat arsip yang telah diberi kertas casing. Tali ini juga berfungsi untuk merapikan dan memudahkan saat pengambilan arsip di dalam box. Tali yang digunakan yaitu tali rafia. Yang keenam, alat tulis kantor. Alat tulis digunakan untuk menulis pada bagian visi arsip, kertas casing, dan box arsip. Alat tulis yang digunakan yaitu pensil, pena, spidol, dan lain sebagainya. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pengolahan arsip dinamis inaktif kepegawaian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, yang pertama, kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah instansi. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka instansi tersebut tidak bisa berjalan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam melakukan pengolahan arsip dinamis inaktif hanya memiliki 1 pegawai. Pegawai tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang kearsipan dan hanya tamatan SMA. Ilmu kearsipan yang didapatkan melalui diklat, webinar, dan pelatihan. Keterbatasan sumber daya manusia juga menghambat dalam proses pengolahan arsip ini. Selain itu, pegawai tersebut menjalankan 2 tugas, yaitu bagian pengolahan arsip dinamis inaktif dan pengelolaan dinamis aktif. Hal ini tentunya membuat pegawai menjadi kewalahan dan kurang maksimal dalam melaksanakan pengolahan arsip dinamis inaktif. Kendala selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang masih terdapat kekurangan. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yaitu sarana dan prasarana. Hal ini dibuktikan dengan belum terdapatnya fire alarm system untuk mendeteksi asap dan api. Hygrometer, alat pengukur suhu dan kelembaban, hidran dalam gedung dan luar gedung,
dan penggunaan AC yang tidak dihidupkan setiap hari. Selain itu, belum ada alat-alat kesehatan untuk petugas seperti masker, sarung tangan, dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Alat-alat seperti ini harus ada agar kesehatan para pegawai terjaga. Di sisi lain, komputer yang digunakan sering mengalami error sehingga menghambat dalam pekerjaan. Selanjutnya, kesimpulan. Pengolahan arsip dinamis inaktif kepegawaian di Subbag Kepegawaian dan Umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau belum teratur karena masih banyak arsip yang bercampur dengan non-arsip. Sarana dan prasarana yang mendukung seperti record center, box arsip, kertas pembungkus arsip, komputer, rak arsip, tali, dan alat tulis kantor. Adapun beberapa kendala tersebut adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang seperti tidak adanya fire alarm system, hygrometer, hidran, masker, dan sarung tangan. Adapun saran, yang pertama, peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang melakukan pengolahan arsip dinamis inaktif. Yang kedua, perlu ditingkatnya sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, saran bagi kajian selanjutnya di bidang pengolahan arsip dinamis inaktif kepegawaian adalah pengkajian pada penataan arsip dinamis aktif. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.